catatan berikutnya, pergantian pemainnya normal menurut saya ya. Ketika babak pertama selesai, pemain U23 sudah mulai boleh diganti. Putros kan awalnya bermain di gelandang bertahan. Kita pakai 2 gelandang bertahan semalam, Klok dan Putros. Nah, setelah Kakang diganti, Putros, turun lagi ke posisi sayap dan saya juga berharap memang seperti itu. Pada saat Kakang udah diganti, kita yang asalnya pakai 2 gelandang bertahan murni, Klok dan Putros tipikalnya benar-benar lebih murni, lebih kuat pada saat bertahan. Tapi ketika Beckham masuk, Beckham ditempatkan di nomor 10. Tom Haye ikut sejajar dengan Klok, tapi tugasnya berbeda. Walaupun dia sama-sama gelandang bertahan, Klok yang lebih ke dalam. Klok bisa menjadi penyeimbang antara lini belakang dan lini depan. Pada saat pegang bola, kuasai bola, pada saat Persib menyerang, Tom Haye dan Beckham yang lebih intens dalam menyerang. Itu ditugaskan tugasnya untuk jauh lebih intens ya dalam menyerang. Klok mah geus bagian eta, naon teh ngafilter penyerangan dari lawan, serangan balik lawan ku Klok heula, baheula mah dado nya. Pada saat lawan Persib kehilangan bola dalam kondisi open play, permainan terbuka, hilang bola lawan serangan balik, jangan ke belakang dulu, aya Klok heula di dinya. Klok heula nu cover, reading the game-nya bagus, pengalamannya banyak sehingga cocok dan saya benar-benar terkesan semalam. Aing mah lamun saya dipilih untuk disuruh untuk memilih apa namanya, siapa yang menjadi player of the match, saya pilih Klok. Klok benar-benar luar biasa. Teja aku alam bagus kemarin. Tom Haye bagus, tapi secara keseluruhan saya memilih Klok. Klok benar-benar bisa mengcover semua lini. Kadang jadi center back. Ada kemarin momen Klok jadi center back. Klok jadi back kanan, Klok jadi gelandang serang, gelandang bertahan. Ya, walaupun saya lihat Klok memang jarang masuk ke area sepertiga pertahanan lawan, artinya jarang menyerang terlalu jauh ya, karena mungkin saya lihat itu tugas Klok ya untuk jadi penyeimbang itu jangkar antara lini depan dan lini belakang. Komplit lah, beruntung. Pantesan Kamarinah dipanggil di ikut timnas, sempat dipanggil lagi timnas karena memang cara bermainnya udah mulai enakeun deui ya. Nah, kemudian ada menit ke-72 ada momen tracking and trap dia lamun cuman saya nggak dapet videonya ya. Terus kemarin juga tadi juga lihat di cuplikan nggak dapet. Tadi ada momen tracking and trap, ada 2 pemain Persib, si Eliano sama Julio Cesar tuh, mengarahkan satu pemain Dewa ke pinggir lapangan ya, diarahkan kemudian dijebak untuk diambil bolanya. Tracking and trap tuh mun aya gambarna mah nanti enakeun dijelaskeun. Jadi ada momen-momen seperti itu, momen-momen yang nggak tertangkap kamera televisi, tapi itu bisa dijadikan bahan edukasi buat kita semua pada saat kita bertahan harus gimana, pada saat menyerang kayak gimana. Mungkin kedepannya bisa lebih ini ya, lebih komplit didukung dengan peralatan media-media yang nantinya bisa lebih mencerahkan, apa sih maksud si tracking and trap teh nu kumaha ya, nanti kedepannya mudah-mudahan bisa dijelaskan secara rinci dengan visualnya, bobotoh ya. Oke, kita kemudian bahas secara individu dan unit. Teja bermain bagus di lini belakang, di bawah mistar gawang. Dia sempat memblok tendangan jarak jauh pemain Dewa. Blokna oke pinter. Teja pada saat memblok bukan diblok ke depan tapi blok ke arah yang kosong, ke sisi kanan pertahanan Persib. Kemudian ini ya, bola-bola crossing, bola-bola corner. Teja itu pemain kiper yang berani keluar untuk memotong. Kemarin saya sering bahas banget, Persib sering kebobolan dari bola-bola crossing, ya, bola crossing. Karena apa? Kelemahan Kevin ada di Teja sebetulnya. Kevin jarang keluar. Banyak yang juga ya mengamati ketika saya bikin caption, bikin postingan, ya coach nah si Kevin mah rengkag-rengkog, si ragu-ragu deh keluar teh akhirnya memang bola diambil penyerang lawan jadilah gol. Tapi untuk urusan itu Teja jagona menurut saya.
Teja berani keluar dan hampir 100% pada saat Teja keluar memotong bola, memetik bola, meninju bola, newak bola lah pokoknya mah ngamankeun bola, selalu dapat oleh Teja. Itu kelebihan Teja. Kevin kemarin kelebihannya di apa? Di build up, lebih tenang. Teja mungkin kurang tenang, tapi sekarang Teja udah bisa menutupi kekurangannya pada saat build up dari penjaga gawang. Dan kelebihannya tetap dapat ya buat motong-motong bola-bola crossing. Terus itu tadi cover Kakang antara Sadil dan bukan Sadil dan Baros berjalan dengan baik pada saat babak pertama, babak kedua mah kedua sayap penyerangan kita nggak terlalu jauh turun ke belakang karena di situ udah ada Putro sama Eliano. Terus saya juga lihat salah satu momen Egi main di sayap kanan berhadapan dengan Eliano. Egi cepetnya, tapi di situ kita lagi-lagi beruntung Persib. Kita beruntung bobotoh Persib punya back sayap cepat sekelas Eliano. Kemarin Egi diimbangi, sok cari kalau ada videonya ya. Pada saat dia dapat bola di kiri, di kanan, cut inside ke dalam, ku Eliano kablok, Egi pas dek shooting. Yes, ya, untung Persib boga back yang sangat lincah bisa ngimbangi sekelas Egi ya. Karena buat pemain belakang eh, mengikuti pemain yang pegang bola itu lebih sulit. Apalagi si Egi punya kecepatan yang bagus. Tapi saya bilang lagi kembali beruntung, laki. Persib boga back kiri anu bisa ngimbangi sayap-sayap cepat di sebelah kanan penyerangan lawan. Itu kalau mau cek silahkan. Aya momen Egi cut inside, next shooting kablok ku Elian. Nah, resep lah mau ningali langsung mah sebetulnya ya. Karena melihat langsung di lapangan tuh lebih jelas momen-momennya tuh lebih terlihat. Kemudian kita bicara tentang kartu merah, kartu merah Beckham. Perlu, perlu nggak perlu sekali ya. Beckham melakukan apa teh tackling sama Nick, jadi teh si Marukawa gitu ya. Yang pertama sama Nick dulu ya. Sekarang teka aja ya Beckham. Bikin ke hahampuraan kan Nick ditangkep ya oleh senior atau legend ya sebelumnya beberapa musim satu tim Nick buatkan ke gugulingan ditangkep ke si Beckham ya, bener nggak sengaja. Tapi yang kedua Marukawa tackling kedua memang layak kartu kuning kedua ya. Itu sebenarnya bola tanggung tapi bisa aja Beckham lepas aja dulu karena nggak terlalu jauh nggak berbahaya itu dilakukan di tengah lapangan kecuali pada saat itu di area sepertiga pertahanan kita seperempat lapangan kita itu bahaya ya wayahna kuduna bola nggak dikuasai lawan nggak apa-apa kalau di tengah lapangan itu disebutnya no risk tidak beresiko nggak usah dipaksain kalaupun bola dapat sama tim lawan masih ada gelandang yang lain, masih ada back yang lain gitu kan. Beckham harus kita akui kemarin bermain jorok pada saat bertahan. Ya pada saat bertahan ya pengambilan bola, pengambilan keputusan pada saat bertahan. Tapi ya kembali lagi itu namanya jam terbang, pengalaman. Beckham karek G 24 tahun, kelahiran 2000 hiji ya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, hal-hal seperti itu pasti udah bisa dia tutupi dengan jam terbang, dengan pengalaman, dengan sering bermain, oh dia bola lepaskan weh, dia bola ambil, dia pelanggaran kan, gitu ya. Dan reaksi Boboto pada saat Beckham mendapat kartu merah, saya salut berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika pemain Persib mendapat kartu merah di kandang, pasti weh botol. Botolnya berterbangan ke lapangan ya. Tapi malam tadi saya nunggu deh pada saat Beckham di kartu merah, ayam mual botol, bener Bobotoh benar-benar udah dewasa, luar biasa Bobotoh. Cantik lah Bobotoh lah kemarin. Terus pada saat Beckham di kartu merah keluar, wah support dari Tribun Timur, Tribun Utara, semua mengeluh-ngeluhkan nama Beckham. Jadi tidak ada cemoohan. Benar-benar udah dewasa. Saya ngalaman Siliwangi, Jalak Harupat, yang GBLA beda Bobotoh sekarang dalam menyikapi sesuatu.
Oke, kembali lagi ke analisis di lapangan ya. Di tengah kemarin kita pakai clock sama Putros di babak pertama. Perannya benar-benar masih terlihatan kaku ya, bobotoh. Kaku teh kieu dalam artiannya, bukan berarti nggak cocok. Jadi pada saat clock di kiri terus. Aya bagian kanan, Putros bagian kanan terus ya. Dua gelandang bertahan itu memang saling menjaga, hati-hati gitu kan. Tapi ketika Haye diturunkan ke belakang pada saat Beckham masuk, Putros diturunkan ke bek kanan, dengan Haye ngeunaheun Klok. Klok Haye enakeun pisan. Ya. Pada saat Haye masuk, Klok mah udah bener-bener mikirkeun geus bagian nyerang mah ku mana we Haye gitu. Jeung si Beckham tengah mah ngajegal serangan balik lawan ku urang. Build up dari belakang ke depan bagian urang. Jadi Klok bener-bener kemarin leluasa pada saat Haye masuk. Pada saat dengan Putros, dua-duanya cenderung bertahan dua. Ya, makanya babak pertama ya banyak ditekan, kemudian peluang juga di babak pertama kurang banyak. Tapi pada saat Beckham masuk, Haye ditugaskan naik turun sebagai gelandang bertahan dan juga bergelandang serang. Itu duet yang cocok lah sejauh ini ya. Kalau di Asia kan biasanya sama Luciano, Haye main. Nah, Beckham memang tipikalnya juga bagus disimpan di nomor 10. Dia memang nggak di usia junior di posisinya seperti itu, tapi sekarang udah mulai ada tugas di nomor 9, nomor 7, 11. Ya itulah keuntungan Persib punya beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Ya, jadi untuk lini tengah, Haye Klok kemarin bener-bener edan mainnya mantap. Nah, kemudian Berginho. Berginho masuk kemarin, tapi saya lihat dia tuh kidal, pemain kidal bobotoh. Kaki kidal, main di kiri, tapi selalu masuk ke dalam, inside. Tuani nusuk ke dalam, kemudian melakukan crossing. Kalau Sadil kan kayak gitu. Bukan ke dalam. Berani menusuk ke depan, lewatin salah satu bek kanan, crossing. Sadil kayak gitu. Dia pemain kidal, main di kiri kayak gitu tipikalnya. Tapi Berginho, pemain kidal, gak pernah mau nusuk ke depan. Malah mau masuk ke dalam untuk cut inside. Tapi kan manehna teh kidal. Kalau dia pemain kanan bermain di posisi kiri ya wajar. Cut inside, shooting. Nah kemarin yang saya lihat seperti itu beberapa kali momen Berginho seperti itu. Main di kiri, dia masuk ke dalam, akhirnya apa? Keputusannya ya bukan shooting karena kaki terkuat dia bukan kanan, akhirnya memberikan peran ke gelandang atau ke striker. Ya itu yang saya lihat sepintas tentang Berginho. Kemudian dua hal lagi ya. Yang di catatan saya 16 catatan. Soal free kick dulu lah. Kemarin ada satu peluang yang bisa jadi gol on target dari free kick Sadil di sebelah kanan penyerangan. Nu di tip kiper lawan, kita tuh sebenarnya belum punya sosok yang tangguh dalam hal mengeksekusi tendangan bebas. Can aya nu ciga Radovic di kanan, kaki kanannya, Cabanas di kaki kiri. Sekarang belum punya gitu ya. Belum punya sosok yang seperti itu. Tapi perlahan demi perlahan ya yang paling cocok untuk ngambil tendangan bebas dengan kaki kanan menurut saya milih Tom Haye. Kalau ada tendangan bebas di sebelah kanan pertahanan lawan, Haye cocok untuk ngambil posisi itu, eksekutor sebagai tendangan bebas. Tapi di sebelah kiri pertahanan lawan, ya Sadil lebih cocok juga. Jadi dua pilihan untuk meng, memanfaatkan memanfaatkan bola mati dari free kick, saya milih Haye sama Sadil. Dua pemain itu untuk sementara ini di musim ini ya. Terus satu lagi yang terakhir, kita tuh di sepak bola tuh ya harus ada sosok pemain yang disegani kawan dan lawan. Ya. Garis bawahi disegani kawan dan lawan. Jadi ku lawan dihargaan, ku babaturan dihargaan. Itu siapa? Kemarin saya lihat sosoknya tuh ada di
Tom Haye, Klok dan Tom Haye ya. Aya momen-momen ribut saeutiknya ku Haye meureun rada emosi teh kumaha, dicarekan, didorong ku Haye eueuh nu ngalawan si Tom Haye. Jadi semua pemainnya itu benar-benar menghargai, respect ke dia. Carekan, ya salah satu pemain dewa tuh mengulur-ngulur waktu, naonnya ya, kuna tendangan bebas, nyepeng-nyepeng bola, nyokot-nyokotan bola, dicepeng gitu ya, meh dilila-lilakeun, ku si Tom disuntrungkeun, nya dadana, udah dia ngasih bolana, pemain-pemain dewa yang lainnya juga enggak, sugan nyerentang gitu ke si Tom Haye, enggak. Nah itu hal yang perlu ada di setiap tim, harus ada pemain seperti itu. Jadi kulawan dihargaan, ku babaturan dihargaan, ku wasit dihargaan. Nah itu sekarang adanya di Tom Haye sama di Klok. Coba kalau semua tim dipakai pemain muda semua, moal dihargaan ya. Itu sosok hal-hal yang di luar teknis jarang dibahas. Ya dulu aya Ajat Sudrajat di sana. Dulu ada Robby Darwis di klub. Dulu di 2014 ada Firman Utina ya pemain-pemain senior. Ya, itu perlu sangat perlu sekali ada di sebuah tim. Jadi sebagai wakil pelatih lah, kokolotna di lapangan teh ya untuk saat ini Tom Haye dan Klok. Nah, terakhir saya tutup, kira-kira saya jadi player of the match, kembali lagi saya jawab Mark Klok. Ya. Terus sanu eueuh kacape Berginyo, sanu loba dribbling, loba kuasai bola, Sadil. Sanu reading the game na alus, Teja. Ya, semua pemain bermain bagus kemarin. Nah, itu aja kita diskusi bobotoh, cik bobotoh kumaha ya pertandingan semalam. Naon naon kelebihanna, naon kekuranganna, menurut saya seperti itu. Itu sedikit analisa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.